Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Senin 20 Februari 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Galatia 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar pemberitaan Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema bersinergi dan berintegritas. Setelah 14 tahun dalam kinerja pelayanan, akhirnya Paulus pergi ke Yerusalem. Paulus pergi membawa Barnabas dan Titus, seorang Yunani. Yang menarik dari Paulus selama di Yerusalem adalah, pertama, Paulus menjumpai mereka yang terpandang. Kemungkinan ialah para rasul, di antaranya Yakobus, Kefas, dan Yohanes, guna menceritakan pemberitaan Injil yang selama ini dia lakukan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dalam pertemuan itu bisa kita bayangkan terjadi dialog hangat antara Paulus, Barnabas, dan Titus kepada para rasul. Mereka bersinergi bersama dalam berbagi informasi pelayanan, saling menopang dan mendoakan guna pelayanan di masa mendatang. Paulus tentu membutuhkan topangan agar usaha pelayanannya dapat dinilai tidak percuma. Kedua, awalnya Titus tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya, dan para rasul memahami akan hal itu. Namun demikian, pada perkembangannya ada desakan diam-diam dari sejumlah orang yang disebut sebagai saudara-saudara palsu yang mencoba menyusup dan memaksa agar Titus disunat untuk memenuhi hukum Taurat. Bagi Paulus, hal tersebut adalah upaya menghadang kemerdekaan di dalam Kristus dengan cara kembali menjadi hamba hukum Taurat. Paulus menolak dengan tegas desakan para penyusup itu, supaya kebenaran Injil tetap terjaga. Paulus sesungguhnya adalah pribadi lembut dan tidak tinggi hati. Paulus senantiasa rindu bersinergi dengan siapapun. Paulus sangat menaruh hormat dan santun terhadap para rasul di Yerusalem. Paulus dan para rasul akhirnya boleh berjabat tangan, sepakat berbagi tugas pemberitaan Injil. Untuk urusan kebenaran Injil, Paulus adalah pribadi yang tegas dan berintegritas. Paulus menolak segala upaya apapun yang mereduksi kebenaran Injil. Melayani Tuhan memang tidak mudah, banyak tantangan. Bahkan saudara sepelayanan sekalipun bisa seperti musuh dalam selimut. Semoga kita bisa seperti Rasul Paulus. Doa pagi ini, ya Kristus Maha Baik, tolong ajari kami bersinergi bersama dalam memberitakan kabar baik dengan tetap menjaga kebenaran Injil. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.